Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang topik hidup lapang dengan berbagi. Kelas 5 bab 4 semester 1 PTD SD Negeri Pauran, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Bersama saya Hasbullah, guru PTD SD Negeri Pauran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran di topik ini adalah nanti peserta didik mampu menjelaskan makna zakat, baik itu zakat fitrah maupun mal, dan juga mampu menjelaskan maknanya infak. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti penerapan daripada makna zakat dan infak. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membedakan antara zakat dengan infak. Murid-murid, tahukah kalian apa sih zakat itu? Dan tahukah kalian apa infak? Ayo kita belajar bersama di bab 4 ini tentang mengenal zakat dan infak. Pengertian zakat. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Adapun secara istilah, zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Tata cara zakat fitrah. Murid-murid, tahukah kalian bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah? Kemudian berapa banyak besaran yang harus kita keluarkan untuk membayar zakat fitrah? Dan juga kapan sih waktunya membayar zakat fitrah? Yang pertama, hukum. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam bagi dirinya dan keluarganya, dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Adapun ketentuannya, besaran zakat fitrah itu adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras dengan kualitas yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Jika tidak ada beras, boleh menggunakan makanan pokok di daerah tersebut, semisal jagung, gandum, dan lainnya. Kemudian, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sejak awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Murid-murid, sekarang kita akan belajar bagaimana sih tata cara zakat mal. Tentunya kalian kan sudah tahu bahwasanya zakat mal itu adalah zakat harta yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab, yakni batas minimum, dan mencapai haul, yakni batas waktu 1 tahun. Kemudian apa sih jenis harta yang harus wajib dizakati? Jenis harta yang wajib dizakati antara lain hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, barang temuan, emas, perak, dan penghasilan atau yang kita kenal dengan zakat profesi. Lantas, kepada siapakah kita harus membayar zakat? Atau kepada siapakah kita harus memberikan zakat? Murid-murid, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang fakir. Kemudian orang miskin. Yang ketiga,
hamba sahaya. Yang keempat, fi sabilillah. Yang kelima, amil. Kemudian yang keenam, mu'alaf. Yang ketujuh, qori. Dan yang terakhir, ibnu sabil. Murid-murid, tentunya kalian pasti bertanya-tanya, seperti apakah kategori 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau pokoknya. Kemudian yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin ini orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhan pokok. Yang ketiga, hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. Kemudian yang keempat itu fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kelima, amil. Amil ini adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keenam, mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Kemudian yang ketujuh, qori. Qori ini adalah orang yang memiliki utang dan kesulitan untuk membayarnya. Dan yang terakhir ini adalah ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah musafir atau orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Jadi seperti itu ya murid-murid. Selain belajar tentang zakat, kita juga harus belajar tentang infak. Murid-murid, tahukah kalian apa sih infak itu? Infak berasal dari kata nafkah yang berarti nafkah. Infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta atau memberikan bantuan sukarela untuk kepentingan umum atau pribadi tanpa ada ketentuan nisab dan haul. Infak itu dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, seperti keluarga, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Murid-murid, tahukah kalian apa perbedaan zakat dan infak? Sesungguhnya ada perbedaan yang sangat jelas antara zakat dan infak, yakni hukumnya, kemudian kadarnya, waktunya, dan penerimanya. Sekarang kita belajar hukum dulu. Hukum zakat itu wajib ya bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Sedangkan hukum untuk infak itu tidak wajib, namun sangat dianjurkan, ya, sunnah. Kemudian kadar atau besarannya. Zakat kadarnya itu sudah ditentukan. Misalnya 2,5% untuk zakat mal atau yang kita kenal dengan zakat harta. Adapun untuk kadar atau besaran daripada infak itu tidak memiliki kadar khusus. Besarnya disesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian waktunya. Zakat itu waktunya ditentukan kapan harus membayar. Sedangkan untuk infak itu tidak ditentukan waktunya. Dan yang terakhir adalah penerimanya. Zakat itu harus dibayarkan atau diberikan kepada 8 golongan, yakni mustahik zakat. Sedangkan untuk infak penerimanya tidak terbatas pada 8 golongan. Sudah paham murid-murid? Alhamdulillah pelajaran sudah selesai. Terima kasih.
Dan jangan lupa terus belajar di rumah. Minggu depan kita akan belajar tentang sedekah dan hadiah. Maka daripada itu kalian harus tetap semangat belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum